eh, hari raya Ya. Idul Adha buat kita. Untuk program ini, yang alhamdulillah sudah berjalan bertahun-tahun dengan Radio Dakta Sabar Kurban Nusantara. Ini adalah salah satu program dari kami dari Rumah Kurban untuk menjadi varian ya, menjadi varian alternatif kurban bagi masyarakat-masyarakat di kota khususnya. Apalagi masyarakat di daerah Bekasi untuk di Radio Data. Ini adalah program kurban yang langsung kita salurkan ke desa-desa pelosok khususnya, Ya. lebih concern ke desa-desa pelosok yang mengalami defisit daging kurban setiap tahunnya dan mengalami daerah-daerah yang revolusi gizi dan stunting di daerah-daerah pelosok tersebut, Mas Ardi. Baik, jadi ini ada beberapa daerah yang memang akan disebar dalam program Sebar Kurban Nusantara di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, dan juga untuk Magelang, Cilegon, dan Lombok ya Mas ya. Betul sekali, Mas Ardi. Baik, ini memang kalau dari tahun kemarin memang ini fokus di wilayah ini ya saja atau berbagi nih untuk program Sebar Kurban Nusantaranya Mas? Baik, untuk terkait penyaluran ini ada kaitannya dengan teman desa kita sebut ya. Ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lagi sama ada Kang Sunaria Hmm. terkait manajer farmnya. Kita ada teman-teman, ada teman desa di beberapa desa. Eh, Kenapa sih kita di desa-desa tersebut? Selain tadi adanya defisit kurban setiap tahunnya di desa-desa tersebut, juga masyarakatnya eh, mayoritas mengalami revolusi gizi dan stunting. Juga kita ada pemberdayaan tadi dengan teman-teman desa di desa-desa tersebut. Seperti itu. Oleh karena itu, selain apa tadi ada isu-isu tersebut, kita juga melihat data-data terkini ya, Mas Aldi, dari IDS khususnya sumbernya. Setidaknya tahun kemarin saja ada 14.788 ton daging di desa mengalami penurunan defisit gitu ya. Khususnya di Jawa Barat juga ada gitu. Nah, ini juga menjadi concern kita untuk data-data penguat di mana sih daerah-daerah pelosok yang kita akan coba cari teman-teman desa di sana untuk penyebaran di daerah-daerah tersebut. Seperti itu, Mas Ardi. Baik. Justru memang untuk daging kurban yang ada di wilayah perkotaan malah berlimpah nih ya, Mas Fahmi ya. Betul, betul. Ya, kita yang hidup di kota banyak sekali mungkinnya daging yang datang gitu ya ke rumah sampai-sampai seminggu, 2 minggu daging masih utuh di freezer seperti itu. Nah, itu Betul. hal tersebut real banget terjadi gitu ya di masyarakat kota seperti itu. Baik, lebih baik daging kurbannya disebar ke seluruh wilayah pelosok yang membutuhkan daripada dagingnya ini mubazir ya Kang ya. Betul, apalagi ini mungkin kurban kedua, kurban ketiga gitu bagi dirinya, ya cukup sudah untuk kurban pertamanya menyembelih sendiri. Nah ini mudah-mudahan di kurban-kurban selanjutnya ini menjadi lebih luas manfaatnya gitu, penyebaran ke desa-desa yang mengalami defisit. Betul. Setiap hari saja mungkin jarang memakan daging, setidaknya ini di hari raya umat Muslim, Idul Adha mendapatkan merasakan daging kurban tersebut. Baik, Mas Fahmi. Kita ke Kang Sunarja ini, Kang mungkin seperti apa terkait dengan eh, program Sebar Kurban Nusantara yang memang ini sudah berjalan setiap tahun, kemudian juga disebar ke seluruh wilayah di tanah air begitu. Mungkin seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, iya Mas Adi. Jadi eh, kurban apa namanya tadi ya menyebar ke wilayah atau daerah-daerah pelosok gitu ya. Karena tadi yang disebutkan sama Mas Fahmi juga ada beberapa teman-teman desa gitu ya, Hmm. yang tentunya kita juga apa namanya lebih concern ke perawatan ya, perawatan dari hewan ternaknya gitu untuk disalurkan di wilayah-wilayah apa namanya tadi yang penerima hewan kurban gitu. Iya. Nah, tentunya kita perawatan juga harus apa namanya standar ya, standar mulai dari apa namanya di pusat gitu ya, dan di setiap teman desa juga sama gitu ya, baik SOP dan sebagainya gitu. Terstandarisasi pakan, controlling dan sebagainya sehingga nanti hewan-hewan kurban yang dihasilkan dan dibagikan itu sesuai dengan standar kayak gitu. Oke. Baik. Kalau untuk peternakannya di wilayah mana saja, Kang? Ya, pastinya ada di Bandung ya, misalnya di Bandung gitu ya, dan apa namanya tersebar di beberapa wilayah juga ya, Mas Fahmi ya, Iya. gitu seperti itu.
Jadi memang untuk peternakannya tersebar di berbagai wilayah, khusus untuk apa namanya, wilayah-wilayah yang nanti juga ditargetkan sebagai wilayah yang akan disebar kurbannya ya, Kang Sunar ya. Ya betul. Gitu. Baik. Nah ini kan berkaitan dengan apa namanya, bermitra begitu ya dengan peternak lokal setempat begitu. Bagaimana nanti rumah kurban sendiri melakukan supervisi berkaitan dengan kualitas maupun juga kehalalan untuk proses pemotongannya, Kang? Ya, tadi ya, kita lakukan apa namanya controlling dan juga evaluasi gitu ya, termasuk perawatan dan sebagainya. Kita standarisasi jadi tadi ya disamakan ya, disamaratakan dari segi pemeliharaan sebagainya. Misalnya pakan kita berikan 3 kali sehari misalnya seperti itu. Kemudian di setiap titik juga kita ada controlling kesehatan gitu ya. Kemudian ada recordingnya gitu kan ya, dan ada penimbangan secara berkala gitu ya. Pemeliharaan misalnya dalam 1 bulan kita nimbang apakah ada kenaikan bobot badan atau seperti apa gitu ya, dan juga dari situ kita bisa melihat gitu kan dan bisa mengevaluasi. Nah, hewan-hewan mana aja yang kurang sesuai dengan target kita. Misalnya per bulan kita targetkan kenaikan bobot badan di 3 sampai 6 kilo. Nah, di bawah itu kita pisahkan dan kita berikan pakan khusus, kemudian perawatan yang lebih intens lagi sehingga eh, hewan tersebut sesuai dengan target kita nanti di akhir pas pemotongan gitu. Kemudian juga kesehatan juga kita lakukan apa namanya cek berkala gitu ya. Kita manggil mantri setempat gitu kan ya untuk mengecek kesehatan hewan tersebut gitu sehingga pas hari H nanti dipotong itu memang benar-benar kondisinya sehat, halal gitu ya, dan tidak cacat gitu. Gitu, Mas. Artinya memang untuk kualitas juga terjaga ya, karena memang setiap bulan sekali ataupun juga setiap hari ini rutin dilakukan supervisi ataupun juga pemantauan ya dari teman-teman rumah kurban sendiri ya, Kang Sunar ya. Ya betul Pak, begitu. Baik. Kalau untuk jenis sapi dan juga kambing domba, mungkin Kang Sunaria bisa menjelaskan nih jenis-jenisnya apa saja yang memang tersedia dalam program Sebar Kurban Nusantara ini. Nah untuk jenisnya sendiri ya, untuk domba itu ada beberapa macam ya. Ada domba Garut, ya domba Garut biasanya memang jadi favorit untuk wilayah Jawa Barat ya, yang bertanduk ini. Ya, domba Garut, kemudian ada domba Priangan, ya, domba ekor gemuk, domba ekor tipis gitu kan ya. Itu yang biasanya apa namanya kebanyakan ya tersebar di berbagai wilayah gitu. Untuk sapinya sendiri ada sapi Bali, sapi Jawa ya, Simental, Limousin gitu. Itu untuk jenis-jenis sapinya. Baik, artinya untuk variasi dari eh, hewan kurbannya juga bervariasi, tinggal eh, yang ingin berkurban memilih ya, Kang Sunaria ya, Ya, jenis hewan apa saja begitu yang memang nantinya akan dikurbankan begitu. ya karena memang ada apa namanya setiap orang punya selera masing-masing ya Mas ya. Gitu. Saya pengen sapi ini gitu kan bobot sekian, kemudian yang domba pun sama seperti itu. Baik. Kita ke Mas Fahmi lagi nih berkaitan dengan program Sebar Kurban Nusantara yang memang digelar untuk Idul Adha 1444 Hijriah yang memang bekerja sama dengan Radio Dakta dalam program Sebar Kurban Nusantara. Sejauh ini dalam program tersebut ada kendala nggak sih Mas berkaitan dengan untuk penyalurannya dan juga sebagainya Mas? Mungkin berkaca di tahun-tahun sebelumnya dan mungkin nanti di tahun ini yang akan dilakukan perbaikan seperti apa? Baik. Alhamdulillah ya, Mas Ardi, kita setiap tahun ada evaluasi, ada perbaikan yang kita usahakan di tahun-tahun berikutnya ada perbaikan dan tidak terjadi lagi kendala-kendala di lapangan gitu ya. Alhamdulillah untuk tahun ini karena sudah mendekati juga waktunya, sudah 3 pekan lagi. Tadi di sisi hewan, alhamdulillah Kang Sunaria sebagai supervisi, insya Allah kalau dari saya untuk pengawalan report karena ini sangat penting sekali ya Mas Ardi bagi kepercayaan mudohi pekurban
masyarakat, pendengar Radio Dakta yang berkurban di Sebar Kurban Nusantara ini semakin yakin eh, keabsahannya, kehalalannya, kurban tahun ini berjalan dengan sesuai syariat seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah perbaikan-perbaikan selalu ada. Insya Allah untuk tahun ini, sebagaimana yang sudah disampaikan juga di talk show sebelumnya, di pekan sebelumnya, kita ada 4 notifikasi ya Mas Ardi ya untuk tahun ini kepada Mudohi. Yang pertama adalah notifikasi ketika sudah melakukan pemesanan ke Radio Dakta dan melakukan pembayaran, kita berikan notifikasi WA ke para mudohi. Terus yang kedua adalah nanti di Hamin 2 berarti di tanggal 27 ya. Kalau di hari tanggal 29, di tanggal 27 maksimal kita akan sebarkan lagi notifikasi ke para mudohi kapan dan di mana pelaksanaan kurbannya akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga adalah notifikasi di hari H ketika penyembelihan sudah dilakukan, maksimal di sore hari malam harinya disampaikan di WA lagi ke seluruh para mudohi bahwa sudah tertunaikan kurbannya, maka para mudohi boleh melaksanakan potong kuku dan cukur rambut seperti itu ya, itu sunnah-sunnahnya. Terus notifikasi terakhir adalah dokumentasi. Ini dokumentasi dari mulai penyembelihan hewan hidup sampai ke penyalurannya. Seperti itu Mas Aldi persiapan. Artinya memang untuk prosesnya juga terus diupdate ya bagi para pengurban yang memang ikut dalam program Sebar Kurban Nusantara ini ya, Mas ya. Betul Mas Aldi. Agar lebih tenang lagi gitu ya, lebih percaya lagi, trust lagi atas kurban bersama Radio Dakta ini di Sebar Kurban Nusantara. Baik, jadi rekan Dakta yang ikut program Sebar Kurban Nusantara tidak perlu khawatir karena memang proses penyalurannya maupun juga pemotongannya dilakukan sesuai dengan syariat dan juga nanti akan terus diupdate ini berkaitan dengan hewan kurban yang Anda kurbankan begitu ya. Nanti di dalam proses pemotongannya dan juga akan ada dokumentasinya. Begitu ya Mas Fahmi dan juga Kang Sunaria ya. Baik, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Kang Sunaria dan juga Mas Fahmi, rekan Dakta Anda juga bisa bertanya berkaitan dengan program Sebar Kurban Nusantara, Kurban Berbagi. Anda bisa bertanya lewat WhatsApp di 081511107107. Saya juga informasikan terkait dengan program Sebar Kurban Nusantara. Program ini kerjasama Radio Dakta dengan Rumah Kurban. Jadi bagi Anda rekan Dakta yang ingin berkurban di Idul Adha 1444 Hijriah, Anda bisa ikuti program Sebar Kurban Nusantara untuk kambing dengan berat 20 sampai dengan 25 kg, harganya Rp1.750.000. Kemudian untuk sapi dengan berat 200 sampai dengan 230 kg, harganya Rp2 juta. Anda yang ingin ikutan bisa WhatsApp dan juga untuk mendapatkan informasi dan juga pemesanan ke 081511107107, transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama CV Dakta Promosindo di 71136333849. Berharap saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Radio Dakta dan pendengar setia Radio Dakta seluruh Indonesia. Dakta Peduli terus mengajak rekan Dakta untuk berpartisipasi dalam program Peduli Guru Ngaji. Donasi bisa Anda transfer melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Informasi dan konfirmasi donasi bisa hubungi call center Dakta 8807426 8807427 atau WA 0815 11107107. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan talk show program Sebar Kurban Nusantara, Kurban Berbagi. Kita masih berbincang bersama dengan Mas Fahmi Sabil Nurfiki, Project Leader Rumah Kurban, dan juga ada Kang Sunaria selaku Farm Manager. Kami juga informasikan untuk Anda terkait dengan program Sebar Kurban Nusantara Radio Dakta.
Program ini kerjasama Radio Dakta dengan Rumah Kurban. Jadi bagi Anda rekan Dakta yang ingin berkurban di Idul Adha 1444 Hijriah, Anda bisa ikuti program Sebar Kurban Nusantara. Untuk kambing dengan berat 20 sampai 25 kg, harganya Rp1.750.000 dan hewan sapi patungan 7 orang per orang harganya Rp2 juta. Jadi bagi Anda yang ingin ikut program Sebar Kurban Nusantara, Anda bisa chat WhatsApp Dakta ya untuk informasi dan juga pemesanan ke 081511107107 dan juga bisa transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Dakta Promosindo di 7113633 849. Nah, Mas Fahmi dan juga Kang Sunaria, kita lanjutkan lagi ya perbincangan terkait dengan program Sebar Kurban Nusantara. Mungkin ke Mas Fahmi berkaitan dengan program yang memang dilakukan setiap tahun. Nah, kenapa rekan Dakta yang saat ini tengah mendengarkan harus ataupun juga bisa ikut program ini, Kang? Baik, Mas Ardi. Mungkin di awal kita harus mengetahui dulu ya, ini kenapa sih ada apa sih kurban ini? Ya kita ada beberapa solusi dan tantangan ya di apa kurban di tahun ini. Yang tadi di awal saya sebutkan ada isu stunting, revolusi gizi gitu ya di desa-desa, terus adanya defisit di daging di desa-desa, Iya. surplus di kota-kota. Terus ada selanjutnya adalah jalur distribusi yang panjang ya, sehingga harga kurban tersebut di kota-kota mahal-mahal gitu. Iya. Tidak hanya ke konsumennya, tidak hanya ke mudohinya mahal, para petaninya juga, para peternaknya tidak mendapatkan harga yang spesial. Terus ada isu yang ketiga nih Mas Ardi, yaitu eh, profesionalisme dalam menyediakan hewan kurban gitu. Ini ada beberapa berita di tahun-tahun lalu, di 5 Januari tahun ini ada polisi mengungkap pelaku penipuan hewan kurban di Bukit Tinggi, terus di Bengkulu ada penjual hewan kurban penipu 35 jemaah dan lain-lain di beberapa kota lainnya. Nah, ini jadi keresahan mungkin ya, ini tantangan tersebut terkait kurban. Lalu ada ekspektasi mungkinnya dari para pekurban, para mudohi, yaitu ada 4 hal. Melihat dari isu-isu tadi, ini terpercaya atau enggak sih gitu ya. Terus harganya gimana? Terus varian produknya tadi jenis-jenis hewannya ada banyak atau enggak? Dan terakhir adalah kualitas. Nah, alhamdulillah dengan adanya program Sebar Kurban Nusantara ini, kita Rumah Kurban beserta Radio Dakta bisa menjawab setidaknya keresahan-keresahan bagi para mudohi saat-saat ini dengan isu-isu yang tadi seperti itu. Dengan adanya Rumah Kurban dan Radio Dakta ini menjadi supply chain-nya pendek gitu. Kita langsung ke petani di desa, menggerakkan ekonomi para peternak-peternak di desa. Tidak hanya itu juga, kita menentaskan solusi stunting setidaknya untuk penyebaran daging dan kita menurunkan angka-angka defisit kurban-kurban di desa. Karena itu harganya bisa spesial, solusi lebih luas gitu ya kebermanfaatannya, tidak hanya bagi penerima manfaat, juga bagi para peternak di desa tersebut juga. Seperti itu sih Mas Ardi. Iya, jadi banyak yang nanya juga kenapa harganya bisa murah ya, karena memang dalam prosesnya juga langsung dari petaninya, kemudian juga untuk proses penyembelihannya juga langsung ya, Kang Fahmi ya, dan juga sesuai dengan syariat ya, Kang Fahmi ya. Betul. Ya, kita jalur distribusi yang terlalu panjang gitu ya bagi hewan yang sekarang dijual di kota itu melalui beberapa tahap. Ada mulai dari petani, pengepul kecil, pengepul besar, korporasi, reseller, baru nanti ke konsumen. Nah, kita memangkas itu, kita langsung ke petani, sehingga petani mendapatkan harga yang spesial, menjadi teman desa kita, selain diberdayakan sama tim Kang Sunaria, mendapatkan harga yang spesial. Warga sekitar juga mendapatkan manfaat karena mendapatkan penyebaran daging kurban tersebut. Baik, kalau dari sisi kesehatan kan karena memang setiap hewan kurban selalu diwajibkan untuk ada surat kesehatannya nih. Nah, bagaimana terkait dengan hal itu? Mungkin siapa nih, Kang Fahmi atau Kang Sunaria yang jawab? Kang Sunaria mungkin terkait SKKH mungkin ya di teman-teman desa. Kang Sunaria. Ya.
Untuk tadi ya masalah kesehatan dan perawatan tadi sudah disampaikan juga kita bahwa intens perawatannya ya dicek berkala, kemudian juga kita kerjasama dengan apa namanya para mantri setempat, dinas kesehatan apa namanya peternakan gitu ya, itu. Jadi controlling berkala juga iya gitu kan ya, termasuk kita pemberian obat cacing, pemberian vitamin gitu kan ya, termasuk hewan-hewan yang sakit gitu ya kita pisahkan, kita apa namanya kontrol juga lebih intens dari segi pakan, kemudian kandangnya, dari segi air minumnya dan sebagainya. Kemudian untuk surat sehat hewan pasti itu ya pasti selalu ada di kita di rumah kurban ini karena memang satu hal yang menjadi apa namanya keharusan gitu ya. Selain apa namanya dicek oleh Pak Mantri atau tim Keswan gitu ya dari Ya. dinas itu juga menjadi salah satu apa ya syarat gitu ya. Kemudian bisa lebih si Mudohi lebih percaya gitu ya karena ada surat sehat gitu. Baik. Kalau dari kemarin saya ikut sama DKM gitu ya untuk tinjauan dari peternakan itu memang luar biasa ya, bersih, kemudian juga dari segi pakan juga hewan kurbannya diberikan pakan yang memang berkualitas ya, dan juga memang sesuai dengan dari sisi kesehatan juga luar biasa ini untuk hewan kurbannya ya, Kang Sunaria. Ya, betul betul. Jadi memang kita apa namanya perawatan dengan benar-benar ya gitu ya. Mm. Kalau misalnya gitu ya teman-teman yang ingin berkunjung langsung ke kandang kami juga bisa ya. Eh, karena bersih banget gitu ya. Kita Iya. di apa namanya dilakukan pembersihan setiap hari ya 2 kali itu ya pagi dan sore itu ya. Bahkan goyonya gini goyonya. Kalau misalnya kita ke kandang bawa tikar bisa tidur mas di kandang gitu karena saking nyamannya gitu ya. Karena ada istilah kalau misalnya manusianya atau SDM-nya bisa nyaman di kandang, hewan pun juga nyaman di kandang gitu. Artinya kita juga secara kasih pakan yang terbaik gitu kan ya perawatan dan termasuk juga perkandangan tadi ya kandang juga nyaman gitu kan membuat hewan kurban juga merasa happy ya karena Ya. makhluk hidup juga gitu, sehingga dia pertumbuhan dan perkembangan buat badannya juga cepat gitu. Artinya memang ada standar khusus ya berkaitan dengan untuk proses peternakan itu sendiri ya, Kang Sunaria ya? Iya betul gitu. Tadi yang saya sampaikan ya kalau misalnya kebersihan memang kita jaga ya kebersihan tempat pakan dan minum, kemudian kebersihan lantainya gitu ya kan biasanya ada lantai kandang itu yang apa namanya rusak gitu kan cepat apa ya keporos gitu ya kaki Ya. dombanya sehingga menyebabkan cacat dan sebagainya. Kalau kita alhamdulillah eh, bisa mengantisipasi itu, kemudian kebersihan dindingnya dan sebagainya, termasuk kita juga melihat apa namanya eh, si apa namanya angin dan sebagainya kita juga diukur gitu ya sehingga si domba ini berasa nyaman di kandangnya seperti itu. Baik, ini juga membuka kesempatan bagi rekan data yang ingin kunjungan ke apa namanya lokasi peternakan juga ya, Mas Fahmi dan juga Kang Sunare ya. Seperti apa sih Ya, caranya kalau misalnya mau kunjungan itu? Baik, alhamdulillah kemarin juga jadi eh, apa ya momen yang cukup menggembirakan gitu ya bagi kami rumah kurban bisa menjamu teman-teman DKM di Bekasi Ya. beserta Radio Dakta ke farm kami gitu ya alhamdulillah. Nah bagi DKM di Dakta atau ada yang mau berkunjung juga dipersilakan sekali bisa menghubungi dulu nanti mungkin ke Radio Dakta untuk koordinasi lebih lanjutnya berkunjung ke farm kami. Insya Allah kami terbuka farm kami untuk kunjungan bagi yang mau lihat-lihat, mau survei juga silakan. Ini Baik. sangat-sangat terbuka gitu Mas Aldi. Karena memang bukan cuma DKM ya, beberapa perusahaan juga komunitas-komunitas lain juga sering kunjungan ke sana ya, Kang Fahmi dan juga Kang Sunare. Betul, karena ya, memang sekarang sudah mendekati ya, yang sebenarnya alhamdulillah banyak yang datang survei, melihat penimbangan dan lain-lain, bahkan yang beli langsung di tempat masyarakat Ada juga ya? banyak gitu ya, yang mau milih langsung dombanya, langsung nge-booking gitu juga sudah tersistem untuk data-data hewannya. Jadi alhamdulillah yang sudah di-book apalagi
yang perseorangan atau korporasi ini tidak akan tertukar lagi gitu ya karena sudah tersistem dari kita. Baik, artinya juga nanti kalau misalnya mau beli langsung juga tinggal dikirim juga bisa ya, Mas Fahmi dan juga Kang Sunar? Bisa untuk kurban antar ini bisa banget selain program sebar kurban berarti ya. Kalau tadi program sebar kurban Nusantara ini langsung kita salurkan ke desa-desa pelosok, namun untuk kurban antarnya juga bisa banget nanti di booking lalu kita kirim ke masjid-masjid misalkan atau ke perusahaan korporat ini bisa banget. Iya, baik. Jadi bagi Anda rekan Dakta yang tertarik untuk ikut program sebar kurban Nusantara juga bisa langsung WhatsApp ataupun juga langsung menghubungi rumah kurban ya berkaitan dengan hewan kurban yang memang hewan kurbannya ini berkualitas dan juga terjamin dari sisi kesehatannya. Tidak terasa mungkin Mas Fahmi dan juga Kang Sunaria waktu kita sudah hampir habis. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada rekan Dakta yang mendengarkan berkaitan dengan program sebar kurban Nusantara ini? Mas Fahmi, silakan. Baik, alhamdulillah bagi para pendengar Radio Dakta tentunya tujuan kita adalah dari kami ya, dari Radio Dakta bersama Rumah Kurban ini menjadi sebuah syiar ya, syiar ibadah untuk kurban. Tapi tidak hanya syiar, kita juga insya Allah bekerja dengan profesionalisme. Lalu selain tadi yang disampaikan oleh Kang Sunaria, hewan-hewannya dibuat nyaman. Kita juga dengan adanya program ini ingin membuat kenyamanan bagi para mudohi untuk berkurban di program sebar kurban Nusantara ini. Insya Allah kurbannya harganya spesial, terjangkau, namun penuh dengan manfaat bagi para peternak, bagi seluruh stakeholders, bagi para masyarakat penerima manfaat. Seperti itu mungkin. Baik, Kang Sunaria. Ya, terima kasih untuk para pendengar semua Radio Dakta ya. Kenapa harus berkurban ya bersama Radio Dakta dan Rumah Kurban di program Super Kurban Nusantara, karena memang domba di sini insya Allah dombanya sehat, dombanya gemuk, dirawat dengan ahlinya gitu ya, dicek secara berkala oleh mantri kesehatan, harganya terjangkau gitu ya, dan para mudohi juga mendapatkan notifikasi ya tadi berkala gitu kan, dan juga selain itu kita memberdayakan masyarakat bersama teman desa, para mitra gitu ya, dan tentunya penerima manfaatnya tersebar secara lebih luas gitu ya sampai ke pelosok Nusantara. Baik, baik. Terima kasih Kang Sunaria dan juga Mas Fahmi ini sudah berbincang bersama dengan Dakta. Mudah-mudahan sukses untuk program sebar kurban Nusantara dan juga ini mudah-mudahan program ini berlanjut tiap tahun ya karena akan memberikan manfaat lebih besar begitu ya bagi rekan Dakta yang mengorbankan hewan kurbannya dan juga masyarakat sekitar gitu tentunya. Amin, amin. Mas Adi, terima kasih banyak Mas Adi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.